Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 431. 3 lantai pertama. Padahal mungkin ada rahasia besar di baliknya. Namun, implikasinya bukanlah sesuatu yang bisa dia selidiki saat ini. Dia mungkin juga berpura-pura tidak melihatnya. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya jika mereka mengetahui ada sesuatu yang salah. Di hadapan orang-orang ini, meskipun dia memiliki bakat luar angkasa, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Namun, Lin Xuan masih merasa sedikit kasihan. Dengan begitu banyak harta karun tingkat tinggi, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukannya di seluruh benua Dongyuan. Namun, dia bahkan tidak memiliki 10 juta titik energi saat ini. Dia tidak bisa meniru satupun dari mereka. Dia hanya bisa meninggalkan mereka untuk masa depan. Saat ini, suara Wu Tumi terdengar. Keponakan Lin, selamat telah melewati lapisan seleksi dan menjadi murid aula utama kuil asal langit. Wu Tumi tersenyum, tanpa perubahan apapun. Jelas, dia tidak mengambil hati ekspresi beku Lin Xuan. Dia telah melihat banyak murid luar biasa dengan bakat luar biasa. Saat mereka melihat penampilannya yang tidak manusiawi, ekspresi mereka akan berubah. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Terima kasih atas pujian Anda. Lin Xuan juga menangkupkan tangannya dan menjawab. Dia merasakan gelombang kelegaan menyapu dirinya. Dia tidak mampu menyinggung orang seperti itu saat ini. Dia harus lebih rendah hati. Wu Tumi mengangguk dan melanjutkan. Keponakan Lin, kamu akan menjadi murid inti kuil asal langit. Sebagai murid inti, imbalan yang akan Anda terima juga akan jauh lebih besar dibandingkan dengan murid lainnya. Di antaranya, Anda dapat memilih harta karun Anda sendiri. Totalnya ada 3. Pilih harta karunku. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar bahwa mereka yang lulus ujian akan menerima imbalan yang sangat besar. Bahkan harta setingkat kaisar pun biasa saja. Sekarang, dia sebenarnya bisa memilih 3 harta karun. Perlakuan terhadap murid inti tidak buruk. Lin Xuan juga menantikannya. Segera setelah itu, Wu Tumi melambaikan tangannya, dan selusin harta karun yang memancarkan tekanan kuat terbang keluar dengan kilatan cahaya. Di antaranya, ada pil, pedang, slip giok, jimat, mineral, darah binatang, dan sebagainya. Tatapan Lin Xuan menyapu ruangan. Melalui panel properti Wu Tumi, dia dapat melihat informasi yang relevan tentang harta karun tersebut. Segera, mata Lin Xuan bersinar karena keserakahan. Di antara selusin harta karun ini, harta karun tingkat kaisar adalah yang terburuk. Ini adalah satu-satunya penguasa seluruh benua Tianyuan, kuil asal langit. Bahkan seorang murid inti menerima hadiah seperti itu. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu berapa banyak hadiah yang telah dia berikan. Semua harta ini adalah hadiah bagi murid inti. Anda dapat memilih sendiri, tetapi Anda hanya dapat memilih 3. Wu Tumi melanjutkan. Mendengar itu, mata Lin Xuan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dengan ini, dia bisa mendapatkan setidaknya 3 harta setingkat kaisar. Segera, tatapan Lin Xuan menyapu selusin harta karun yang mengambang di depannya. Dia melihat informasi tentang banyak harta karun. Segera, Lin Xuan menyelesaikan seleksinya. Harta karun pertama adalah slip giok. Tablet penyimpanan, semua seni bela diri. Mantra naga purba, 3 putaran pertama. Slip giok ini adalah tablet penyimpanan legendaris. Tablet penyimpanan legendaris dapat melestarikan seni bela diri dan teknik budidaya selama 10.000 tahun tanpa mengalami kerusakan apapun. Bahkan sampai sekarang, masih tidak rusak. Lin Xuan juga tidak menyangka akan melihat tablet penyimpanan di sini. Selain itu, mantra tersebut berisi 3 level pertama mantra naga purba. Meskipun tidak ada indikasi levelnya, Lin Xuan memperkirakan bahwa itu setidaknya berada di tingkat kaisar. Seharusnya Wu Tumi inilah yang menyadari bahwa dia telah mengembangkan mantra naga primordial level 1 dan mengolahnya hingga penyelesaian hebat. Dialah yang telah merilis tablet penyimpanan untuk dia pilih. Adapun harta kedua, itu adalah setengah botol kecil darah binatang. Darah binatang, atribut naga esensi darah binatang iblis. Pesan sederhana seperti itu menyebabkan hati Lin Xuan bergetar. Dia segera menentukan pilihannya. Ini karena dia memiliki keturunan naga sejati. Esensi darah naga ini mungkin tidak cukup murni, namun masih mampu meningkatkan level keturunan naga sejati di tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa ada harta karun seperti itu di alam rahasia Tianyuan. Esensi darah naga setidaknya adalah harta setingkat kaisar. Dia mengeluarkannya sebagai hadiah. Sejak dia melihatnya, tentu saja dia tidak bisa melepaskannya.
Selusin harta karun itu tidak termasuk dua harta karun ini. Namun, mereka setidaknya berada di tingkat kaisar atau bahkan lebih tinggi. Sisanya adalah harta setingkat kaisar. Jelas sekali, bahkan jika dia adalah murid inti, dia hanya berada di tahap elemental laut. Dia masih berjarak beberapa alam besar dari panggung Raja Bela Diri, apalagi tingkat kaisar. Dia tidak mungkin mendapatkan harta karun setingkat kaisar sebagai hadiah. Tablet penyimpanan dan esensi darah naga adalah pengecualian. Sedikit pemahaman muncul di hati Lin Xuan. Harta terakhir adalah pil. Pil akumulasi roh, kaisar tingkat tinggi. Meskipun itu hanya pesan sederhana, sebagai seorang alkemis, dia akrab dengan semua jenis pil. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia telah membacanya di beberapa buku kuno. Pil akumulasi roh adalah pil kuno yang pernah dia lihat di buku kuno sebelumnya. Pil akumulasi roh adalah pil obat tingkat tinggi tingkat kaisar. Fungsinya untuk memelihara lautan kesadaran seseorang. Itu bisa membangkitkan kesadaran keilahiannya terlebih dahulu tanpa merusak fondasinya. Perasaan ilahi adalah manifestasi energi mental yang terkondensasi di lautan kesadaran. Biasanya, hanya mereka yang berada di tahap Martial King yang dapat membangkitkan kesadaran ilahi. Perasaan ilahi mirip dengan radar di kehidupan sebelumnya. Itu bisa memindai ke segala arah. Saat bertarung, mencari harta karun, dan melacak, itu sangat nyaman. Meskipun pil akumulasi roh mungkin tidak banyak berguna bagi pakar tingkat kaisar, pil itu sangat cocok untuknya. Dia memiliki sistem, dan dia bisa melihat panel properti semua makhluk hidup sejauh mata memandang. Musuh-musuhnya tidak dapat bersembunyi. Namun, ada batasan pada penglihatannya. Perasaan ilahi dapat memindai segala sesuatu di sekitarnya. Terlebih lagi, setelah terbangun, indera ketuhanan bisa meluas hingga radius 10 km. Jauh lebih nyaman daripada melihat. Selain itu, pil akumulasi roh adalah salah satu harta karun bermutu tertinggi di antara selusin harta karun ini. Itu telah mencapai tingkat tinggi kaisar. Setelah membandingkan keduanya, Lin Xuan membuat pilihannya. Paman bela diri, aku akan memilih 3 harta karun ini. Lin Xuan membungkuk dan menunjuk ketiga harta karun yang telah dia pilih. Keponakan Lin, Anda memiliki standar yang sangat tinggi. Anda dapat memilih 3 harta paling berharga dari tumpukan ini. Wu Tumi tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja, ini adalah kemampuanmu. Karena Anda sudah memilihnya, Anda dapat mengambilnya. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan giok penyimpan sihir tergelincir. Botol kecil berisi esensi darah naga, dan botol giok berisi pil akumulasi roh semuanya terbang menuju Lin Xuan. Terima kasih, Paman Guru. Lin Xuan mengucapkan terima kasih lagi dan dengan sungguh-sungguh menyimpan harta karun itu. Dia sangat gembira. Dengan harta ini, dia dapat meningkatkan kekuatan, bakat, dan potensinya sekali lagi. Bab 432. Tinggalkan alam. Dan perintah rahasia Tian Yuan ini, kamu menerimanya juga. Setiap murid inti mendapat 1. Selama Anda berada di kota kuno esensi yang mendalam, Anda dapat mengandalkan perintah rahasia Yuan surgawi ini untuk berteleportasi ke alam rahasia Tian Yuan dalam radius 300.000 mil. Ini juga bisa dianggap sebagai kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Tentu saja, Anda hanya dapat menggunakannya 3 kali. Anda harus menggunakannya dengan hati-hati. Kemudian, Wu Tumi melemparkan token abu-abu yang diukir dengan kata-kata Celestial Essence ke Lin Xuan, memancarkan tekanan yang luar biasa. Dia melemparkannya ke Lin Xuan. Terima kasih, aku akan mengingatnya. Lin Xuan menerima token itu dan membungkuk. Sebuah cahaya bersinar di kedalaman matanya. Itu tidak buruk. Di masa depan, ketika dia telah mengumpulkan cukup poin energi, dia akan mampu menirunya dengan gila-gilaan ketika dia kembali ke alam rahasia Tian Yuan. Sekarang, misiku selesai. Kamu juga bisa pergi. Dengan itu, Wu Tumi melambaikan tangannya. Riak spasial melilit Lin Xuan. Dalam sekejap, Lin Xuan menghilang. Setelah itu, suara dingin terdengar di aula. Seni dewa pemurnian tubuh dan esensi darah naga hitam ini semua adalah harta kelas atas bagi kami di puncak kejayaan kami, dan Anda benar-benar bersedia memberikannya begitu saja? Anak ini jelas memiliki keturunan naga sejati dan telah mengembangkan mantra naga purba hingga tingkat tertentu. Ini tepat untuknya. Itu hanyalah beberapa harta karun kelas atas. Jika dia kembali, jangan lupakan tujuan kita. Ekspresi Wu Tumi sedingin es. Saat ini, wajah Wu Tumi tidak lagi menunjukkan senyuman sedikit pun. Ekspresinya sedingin es, dan aura dingin menyebar, seolah-olah dia adalah iblis raksasa yang telah membantai miliaran nyawa.
Bahkan Mo Yusan, murid inti dari Sekte Awan Iblis, tidak dapat menandingi 1/10 dari dirinya. Benar, selama bertahun-tahun saya juga merasakannya. Kepadatan ki spiritual di area ini dengan cepat menurun. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar tempat ini akan menjadi tanah kematian yang tak bernyawa. Kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki. Jika tidak, bahkan jika kita berubah menjadi boneka yang tidak bisa dihancurkan. Namun, tanpa penambahan ki spiritual, kita akan tetap kering dan kehilangan kecerdasan seiring berjalannya waktu. Suara dingin itu berbicara lagi. Alam bawah terkutuk ini tidak memiliki aturan yang lengkap. Kapan kita bisa memulihkan kekuatan penuh kita? Wutumi juga mengatakannya dengan penuh kebencian. Setelah suara dingin itu menghela nafas, suara itu menghilang tanpa jejak. Negara bagian Fengwu, kota kuno esensi yang mendalam. Meskipun lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam, sebagian besar pembudidaya bela diri telah pergi. Masih banyak kultivator bela diri yang tertinggal. Mereka semua berasal dari faksi besar dengan keajaiban. Beberapa dari mereka tetap tinggal menunggu keajaiban dari faksi mereka kembali. Tiba-tiba, ruang beriak. Beberapa lusin keajaiban turun dari langit. Untungnya, kekuatan dari keajaiban luar biasa itu tidak biasa. Mereka setidaknya berada pada tahap pertengahan esensi spiritual. Mereka mendarat dengan selamat tanpa cedera. Melihat mereka meninggalkan alam rahasia Tianyuan dan kembali ke kota kuno esensi yang mendalam, semuanya santai. Mereka mulai berdiskusi. Itulah alam rahasia Tianyuan yang dirumorkan. Itu tidak penuh dengan harta karun seperti rumor yang beredar. Sebaliknya, itu malah lebih berbahaya. Ya, saya hanya bisa bersembunyi seperti serangga ketika saya di dalam. Salah satu dari mereka berada di Elemental Sea Stage dan dapat dengan mudah membunuhku. Namun, kali ini, tidak semua orang jenius di negara Fengwu kita begitu sedih. Jenius yang berada di puncak daftar esensi mendalam itu sangat kuat. Bahkan banyak jenius negara kelas 1 dikalahkan olehnya. Saya juga mendengarnya, dia terlalu kuat. Para jenius menjadi gempar dan sangat terkejut. Para seniman bela diri dari berbagai faksi juga terbang menuju keajaiban luar biasa mereka masing-masing. Mereka ingin bertanya tentang situasinya. Jalan menuju alam rahasia Tianyuan ini jarang dibuka di negara bagian Fengwu dalam beberapa ratus tahun terakhir. Generasi yang lebih tua mengandalkan kata-kata orang yang lebih tua atau catatan dalam buku-buku kuno untuk memperoleh pengetahuan tentang alam rahasia Tianyuan. Mereka sebenarnya tidak mempunyai pemahaman yang jelas. Sekarang mereka memiliki kesempatan, tentu saja mereka harus mengajukan beberapa pertanyaan. Adapun para jenius dari negara Fengwu, bahkan Yun Tianluo, Bai Ningbing, Jian Chen, dan 10 jenius lainnya berada di posisi terbawah alam rahasia Tianyuan. Belum lagi keajaiban lainnya. Namun, semua jenius mengetahui level mereka sendiri di alam rahasia Tianyuan, jadi mereka semua tidak menonjolkan diri. Banyak dari mereka yang selamat dan memperoleh beberapa informasi. Lin Xuan, di sisi lain, memiliki kinerja luar biasa di alam rahasia Tianyuan. Dia menjarah kemana-mana dan merampok semua orang yang dia temui. Reputasinya sangat luas. Tentu saja, ini mempunyai reputasi yang buruk. Para jenius lainnya tentu saja mendengarnya melalui berbagai saluran. Selain dari 10 keajaiban luar biasa, tidak ada keajaiban luar biasa lainnya yang memasuki zona inti. Namun, mereka merasa nama Lin Xuan sangat familiar, jadi mereka menyebarkan perbuatannya yang kuat. Tak lama kemudian, seluruh alun-alun dipenuhi dengan berita tentang Lin Xuan. Tatapan semua orang tertuju pada Lin Xuan. Baru pada tahap elemental laut level 9, semua orang menyadari bahwa budidaya Lin Xuan tidak lagi berada di tahap esensi spiritual tingkat ke-8, melainkan telah menyeberang ke tahap laut elemental tingkat ke-9 dalam sekali jalan. Lin Xuan memasuki alam rahasia Tianyuan selama kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam. Meskipun kekuatan pertarungannya menantang surga dan dia mengalahkan Yun Tianluo, Jian Chen, dan para jenius lainnya dengan menerobos alam besar, dia sendiri hanya berada di tahap esensi spiritual tingkat ke-8 dan belum mencapai puncak. Dan sekarang, dia baru berada di alam rahasia Tianyuan selama sekitar selusin hari. Dia telah melintasi seluruh alam besar dalam sekejap dan mencapai level 9 dari Elemental Sea Stage. Kemajuan seperti ini sungguh mengerikan. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Seketika, mulut semua orang ternganga, dan mereka tetap tidak bergerak. Ekspresi mereka mencerminkan keheranan. Dia sebenarnya Elemental Sea Stage level 9? Bukankah dia terlalu kuat?
Bukan itu saja, banyak jenius negara bagian kelas 1 Lin Xuan di alam rahasia Tianyuan mengklaim bahwa Lin Xuan merampok mereka, membuat mereka tidak berdaya. Mereka tidak punya cara untuk menolak. Apakah dia begitu menakutkan? Apakah dia benar-benar jenius di negara Fengwu kita? Orang-orang di sekitar berseru kaget. Mereka tidak menyangka kekuatan Lin Xuan akan meningkat begitu cepat. Dia benar-benar bisa melakukan hal yang mengejutkan di alam rahasia Tianyuan dan merampok begitu banyak orang jenius. Sepanjang sejarah negara Fengwu, mungkin tidak ada orang jenius yang berani berpikir seperti itu. Dia memang layak menjadi jenius terkuat dan paling berbakat dalam sejarah negara Fengwu. Semua kultivator berpikir sendiri. Di samping, Yun Tianluo, Murong Xingyu, Jian Chen, dan yang lainnya diam-diam menyaksikan adegan ini dan menghela nafas dalam hati mereka. Dia telah menyebabkan keributan hanya dengan menjarah 4 arah dalam alam rahasia Tianyuan. Lin Xuan telah mengalahkan Mo Yusan, Qiyu, dan 4 jenius negara kelas 1 lainnya di area inti. Dia menduduki peringkat teratas di seluruh alam rahasia Tianyuan dan bahkan daftar esensi mendalam di benua Dongyuan saat ini, menekan semua jenius lainnya. Akankah mengetahui hal itu membuat mereka takut setengah mati? Namun, mereka hanya memikirkannya dan tidak mengatakannya dengan lantang. Mereka tidak mengatakan apapun tentang apa yang mereka lihat di area inti. Meskipun para tetua pasukan masing-masing bertanya, mereka menolak untuk mengungkapkan informasi apapun tentang Lin Xuan. Penampilan Lin Xuan kali ini terlalu mengesankan. Ini sudah jauh melampaui tingkat negara Fengwu. Bab 433, Sekte Roh Elemental. Jika hal ini tersiar, mungkin akan menimbulkan niat buruk. Ini akan menyebabkan banyak masalah bagi Lin Xuan, terutama ketika Lin Xuan belum tumbuh dewasa, meskipun bakatnya luar biasa. Dan Lin Xuan telah memberi mereka banyak manfaat di alam rahasia Tianyuan. Tentu saja mereka tidak akan melakukan itu. Selanjutnya, Lin Xuan telah menyelamatkan nyawa Yun Luotian sebelumnya. Yun Luotian tidak akan pernah melupakan bantuan sebesar ini. Dia tidak akan pernah mengungkapkan informasi apapun tentang Lin Xuan. Di atas panggung, Lin Xuan berdiri diam dengan ekspresi acuh tak acuh. 189.000 panggung Raja Bela Diri Zhou Tong. Zhou Tong tercengang mendengar berita bahwa Zhou Tong telah memperoleh alam Raja Bela Diri. Panggung Raja Bela Diri, 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 panggung Raja Bela Diri Zhou Tong. Tuan rumah berkata, "Selamat telah memperoleh Void Martial Stage Seniman Bela Diri Sun He Yuan, level 2. 98.000. Tuan rumah, selamat telah memperoleh tahap transformasi kristal puncak penggarap bela diri Liu Zi, tahap transformasi kristal puncak seniman bela diri." Lin Xuan mendengarkan pemberitahuan sistem yang sudah lama tidak dia dengar. Dia melihat panel atribut di Void di depannya dan titik energi yang meningkat sekali lagi. Dia mengangguk sedikit dan secercah cahaya melintas di matanya. Kali ini, di alam rahasia Tianyuan, saya telah kehilangan banyak kesempatan untuk menduplikasi tingkat kaisar dan bahkan harta karun tingkat tertinggi yang legendaris. Saya harus menyimpan ratusan juta titik energi di masa depan untuk berjaga-jaga. Mengenai penampilanku di alam rahasia Tianyuan, jika para jenius itu menyebarkannya setelah kembali ke keadaan mereka, aku seharusnya bisa mendapatkan gelombang besar poin energi. Namun, Lin Xuan tidak memiliki banyak harapan. Karena penampilannya di alam rahasia Tianyuan terlalu mendominasi. Luo Juetian, yang menempati peringkat pertama dalam daftar esensi mendalam negara bagian esensi timur, mengalami penindasan. Negara kelas 1 menekan para jenius lainnya hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Para jenius mungkin tidak mau menyebarkan pesan memalukan seperti itu. Para eselon atas pasukan mereka mungkin akan menutupinya, bahkan jika mereka melakukannya. Guncangannya tidak akan terlalu besar. Mungkin tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keterkejutan luar biasa yang dia timbulkan ketika dia mencapai peringkat teratas dalam daftar esensi mendalam di negara bagian Fengwu dan gelombang poin energi berikutnya yang dia bawa. Akan lebih baik jika dia dapat memiliki beberapa ratus juta titik energi. Lin Xuan berpikir sendiri. Namun, ekspresi Lin Xuan tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda depresi. Bagaimanapun, dia bersiap untuk meninggalkan negara bagian Fengwu dan melakukan perjalanan ke seluruh benua Dongyuan. Pada saat itu, akan mudah baginya untuk mendapatkan poin energi dalam jumlah besar. Namun, prioritas utamanya sekarang adalah menemukan pendukung yang kuat.
Dia harus memblokir masalah yang mungkin ditimbulkan oleh penampilannya di alam rahasia Tianyuan. Setelah itu, Lin Xuan memandang Murong Xingyu yang tidak jauh darinya. Pada saat ini, Murong Xingyu juga melihat ke arah Lin Xuan. Tatapan mereka bertabrakan, menyebabkan riak muncul. Murong Xingyu adalah orang pertama yang berbicara, dan suaranya yang jernih terdengar. Lin Xuan, silakan ikut dengan saya. Baiklah. Lin Xuan mengangguk. Setelah itu, dia mengikuti Murong Xingyu dan berjalan menuju area di mana keluarga Murong berada. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Dalam perjalanan ke alam rahasia Tianyuan ini, Lin Xuan bersinar terang, menghancurkan banyak orang jenius dari negara kelas 1. 8 kekuatan besar memilihnya, dan itu adalah hal yang normal. Menurut pendapat mereka, keluarga Murong bermaksud untuk lebih dekat dengan Lin Xuan. Kemungkinan besar keluarga Murong ingin Lin Xuan bergabung dengan mereka. Dengan status dan kekuatan keluarga Murong saat ini sebagai kekuatan nomor 1 di seluruh negara bagian Dongyuan, mereka akan membina Lin Xuan. Dengan bakat dan potensi Lin Xuan, ia menjadi eksistensi teratas di seluruh negara bagian Fengwu. Bahkan sangat mungkin dia akan menjadi ahli tingkat raja yang sudah lama tidak muncul di negara bagian Fengwu. Semua orang juga sangat iri. Namun, mereka hanya bisa iri padanya. Bagaimanapun, bakat Lin Xuan jauh lebih unggul dari mereka. Sayangnya, semuanya salah. Atau lebih tepatnya, mereka berpikiran terlalu sempit. Bagaimana mungkin negara bagian Fengwu yang kecil bisa menampung Lin Xuan? Sebuah kolam kecil tidak dapat menampung naga sejati. Dan jika seekor naga sejati tinggal di kolam kecil untuk waktu yang lama, ia tidak lagi menjadi naga sejati tetapi akan berubah menjadi seekor danau besar. Tidak lama kemudian, Lin Xuan mengikuti Murong Xingyu dan tiba di daerah di mana keluarga Murong berada. Di sekitarnya, semua petinggi keluarga Murong memandang ke arah Lin Xuan. Mereka sangat terkejut. Pada saat ini, mereka telah mengetahui tentang kinerja Lin Xuan dari Murong Xingchen. Meskipun Murong Xingchen tidak memberitahunya tentang kekalahan Lin Xuan atas Mo Yusan, Qiyu, dan Luo Juetian. Tapi dia bercerita banyak tentang kinerja Lin Xuan di area luar alam rahasia Tianyuan. Meski begitu, itu cukup mengejutkan seluruh eselon atas keluarga Murong. Karena kinerja Lin Xuan telah jauh melampaui kinerja Murong Xingyu. Murong Xingyu dianggap sebagai jenius terbaik di keluarga Murong. Baik dulu atau sekarang, dia adalah orang jenius nomor 1 dalam sejarah. Bahkan di seluruh benua Dongyuan, Murong Xingyu dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Keluarga Murong awalnya hanya berada di kelas menengah belakang di antara 8 kekuatan utama negara bagian Fengwu. Sekarang mereka mampu menjadi kekuatan nomor 1 di permukaan negara bagian Fengwu karena Murong Xingyu. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Murong Xingyu yang berbakat sebenarnya akan lebih rendah dari Lin Xuan. Jika bukan karena Murong Xingyu yang memberitahu mereka secara pribadi, mereka tidak akan berani mempercayainya. Itu hanyalah sebuah fantasi. Di seluruh negara bagian Fengwu, belum ada seorang pun yang pernah melakukannya sebelumnya. Bahkan Murong Xingyu tidak mungkin melakukannya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Murong Xingyu telah lama menyaksikan bakat mengerikan Lin Xuan. Dia memandang Lin Xuan dengan ekspresi tenang dan senyuman dan berkata, "Di area keluarga Murong, Lin Xuan, Anda tidak perlu khawatir sisa percakapan akan bocor. Saya akan berterus terang." Ekspresi Lin Xuan berubah serius saat dia melihat ke arah Murong Xingyu dan mendengarkan dengan tenang. "Lin Xuan, Anda banyak membantu saya di alam rahasia Tianyuan. Aku berjanji akan memberimu kesempatan," kata Murong Xingyu. Lin Xuan mengangguk. "Kesempatan ini bagi saya untuk mengundang Anda untuk bergabung dengan kekuatan besar saya, Sekte Roh Elemental. Anda mungkin tidak tahu banyak tentang Elemental Spirit Sect. Izinkan saya memberi Anda perkenalan sederhana. Elemental Spirit Sect adalah salah satu dari 6 kekuatan besar di benua Dongyuan. Sekte Roh Elemental juga merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar di negara bagian Dongyuan. Dalam Sekte Roh Elemental, ada lebih dari 10 pakar tingkat kaisar. Mereka mengendalikan sumber daya budidaya dalam jumlah yang sangat besar. Dengan bakatmu, kamu hanya bisa tumbuh dalam kekuatan tingkat tuan seperti Sekte Roh Elemental. Itu sebabnya saya datang untuk mengundang Anda." Murong Xingyu berbicara perlahan. Ketika Lin Xuan mendengar ini, matanya bersinar. Dia benar, Murong Xingyu lahir di Sekte Roh Elemental kekuatan tingkat tuan di benua Dongyuan. Bab 434, mempertanyakan. Elemental Spirit Sect adalah tujuannya sejak awal. Dia tidak akan menolaknya.
Namun, apa yang Lin Xuan tidak harapkan adalah bahwa Murong Xingyu akan menjadi orang pertama yang mengiriminya undangan. Tentu saja, jika kamu tidak bersedia, aku juga akan memenuhi janjiku. Anda dapat mengubahnya ke beberapa tempat lain di alam rahasia, atau batu roh kelas menengah dan kelas tinggi, senjata roh, pil, panduan seni bela diri, dan seterusnya. Murong Xingyu mengatakannya lagi. Tidak perlu. Elemental Spirit Sect adalah kekuatan tingkat tuan yang legendaris. Saya sudah lama mendambakan sekte roh elemental. Saya memilih untuk pergi ke Elemental Spirit Sect. Lin Xuan tidak ragu-ragu dan segera menjawab. Baiklah. Senyuman di wajah Murong Xingyu semakin meningkat. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dengan status dan kualifikasi saya dapat mempromosikan penggarap bela diri tahap laut elemental untuk menjadi murid sekte luar dari sekte roh elemental. Tapi murid sektor luar tidak memiliki status khusus. Dan saya punya pilihan lain di sini. Lin Xuan, izinkan saya menyelesaikannya dulu, lalu beritahu saya pilihan Anda. Baiklah. Lin Xuan memandang Murong Xingyu dan sedikit mengangguk, yaitu, penilaian rekrutmen khusus tahunan dari sekte roh elemental akan segera dimulai. Pada saat itu, semua elemental sea stage yang memenuhi syarat dan bahkan beberapa generasi muda Crystal Transformation Stage akan berpartisipasi. Berkinerja luar biasa dalam penilaian perekrutan khusus ini dapat secara langsung memajukanmu ke sekte dalam dan bahkan dapat membuatmu diterima sebagai murid oleh beberapa tetua sekte dalam panggung Raja Bela Diri. Dan jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama dalam penilaian perekrutan khusus, Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para master dari sekte roh elemen. Semua master setidaknya berada di tahap tengah tahap Raja Bela Diri. Selain master sekte dan berbagai tetua agung, mereka adalah orang-orang dengan status tertinggi dan kekuatan terkuat. Di seluruh benua Dongyuan, mereka dapat dianggap sebagai pakar terkemuka. Tentu saja, kita hanya akan bertemu sekali. Apakah Anda bisa menjadi murid dari garis keturunan utama akan bergantung pada kemampuan Anda. Lin Xuan, yang mana yang kamu pilih? Setelah mengatakan itu, Murong Xingyu menatap Lin Xuan dengan tatapan membara. Tatapan para petinggi keluarga Murong berkumpul di Lin Xuan. Seluruh arena sunyi. Tetua tahap bela diri Void dari keluarga Murong menyebarkan kekuatan dan pengaruhnya, mengelilingi area di mana keluarga Murong berada, untuk mencegah bocornya informasi. Mata Lin Xuan berbinar ketika mendengar ini. Dia awalnya ingin memasuki sekte roh elemental, kekuatan tingkat tuan ini. Dia bisa meminjam sekte roh elemental untuk melindungi dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, dia bisa mendapatkan sumber daya budidaya yang cukup dari sekte roh elemental. Dia perlahan bisa tumbuh. Sama seperti yang dia lakukan di sekte awan melayang di domain matahari terik. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan master tahap Raja Bela Diri. Selain itu, mereka setidaknya berada di tahap tengah tahap Raja Bela Diri. Di seluruh benua Dongyuan, mereka bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas. Mereka adalah master tahap Raja Bela Diri. Jika dia bisa menjadi murid mereka, itu setara dengan mencapai langit dalam satu ikatan. Dengan dukungan ahli tahap Raja Bela Diri, dia akan mampu berkembang lebih cepat. Hanya dengan begitu dia memiliki harapan untuk pergi ke benua Zongtian. Dibandingkan dengan itu, Lin Xuan tahu apa yang harus dilakukan. Segera setelah itu, Lin Xuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Saya memilih untuk berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus. Tatapannya ke arah Murong Xingyu menjadi lebih serius. Dari kelihatannya, posisi Murong Xingyu di sekte roh elemental kemungkinan besar jauh lebih tinggi dari yang dia duga. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, dia setidaknya akan menjadi murid langsung Master Denyut Nadi. Ketika Murong Xingyu mendengar ini, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Dia tahu bahwa Lin Xuan pasti akan memilih opsi kedua. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi Lin Xuan yang dia kenal. Ekspresi para petinggi keluarga Murong di sekitarnya sangat serius. Mereka tidak terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, Murong Xingyu, sebagai jenius nomor 1 dalam sejarah keluarga Murong, telah menjadi murid seorang ahli tingkat kaisar. Kinerja Lin Xuan bahkan lebih baik daripada kinerja Murong Xingyu. Itu normal bagi Lin Xuan untuk membuat pilihan seperti itu. Mereka menantikan saat ketika Lin Xuan akan menjadi murid ahli tahap Raja Bela Diri dan menjadi ahli di generasinya. Kali ini, keluarga Murong mereka semakin dekat dengan Lin Xuan. Jika Lin Xuan naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi salah satu ahli terkemuka di benua Dongyuan, keluarga Murong mereka juga akan mendapat manfaat tanpa henti. Pada saat ini, Lin Xuan mengubah topik dan melihat ke arah Murong Xingyu, bertanya.
Murong Xingyu, jika saya ingin pergi ke benua Zongtian, apakah Anda punya cara? Karena terkejut, Murong Xingyu mengira dia salah dengar. Namun, ketika dia melihat ekspresi serius Lin Xuan, dia tahu bahwa dia tidak bercanda sama sekali. Dia menjawab dengan suara yang dalam. Lin Xuan, dengan kekuatan dan tingkat kultivasi Anda saat ini, tidak mungkin bagi Anda untuk pergi ke benua esensi pusat sekarang. Belum lagi ratusan juta mil ke Zongtian benua, hanya karena penghalang alami antara dua benua, Laut Elemental Surgawi, Anda jauh dari bisa masuk ke sana. Laut Elemental Surgawi. Ekspresi Lin Xuan membeku, matanya dipenuhi keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Laut Elemental Surgawi ini. Laut Elemental Surgawi adalah lautan terbesar di benua Tianyuan, memisahkan benua esensi tengah dari 4 benua lainnya, termasuk benua Dongyuan kita. Ada banyak mutan kuno dan binatang buas di sana, dan tempat itu penuh bahaya. Jika Anda terburu-buru pergi ke sana tanpa tingkat budidaya di atas tahap Raja Bela Diri, Anda hanya akan menjadi makanan bagi binatang iblis dan binatang aneh itu. Anda pasti akan mati. Murong Xingyu tidak mengerti mengapa Lin Xuan tiba-tiba menyebutkan benua esensi tengah. Namun, dia masih memberitahu Lin Xuan semua yang dia ketahui secara detail. Ekspresi Lin Xuan menjadi gelap dan berubah menjadi sangat serius. Dia tidak pernah berpikir bahwa pergi ke benua esensi tengah akan sesulit ini. Sepertinya dia memang tidak bisa pergi saat ini. Meskipun dia sudah menduganya. Dia hanya mencoba bertanya. Namun, mau tak mau dia merasa kecewa saat mendapat hasil seperti itu. Dia dengan cepat pulih. Tidak ada gunanya dia memikirkannya. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Di dunia seni bela diri ini, kekuatan adalah segalanya. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, semuanya tidak akan menjadi masalah. Oleh karena itu, Lin Xuan, pertama-tama Anda harus meningkatkan kultivasi dan kekuatan Anda ke tahap Martial King sebelum memikirkan cara untuk pergi ke benua Dongyuan. Hanya dengan cara itulah hal itu mungkin terjadi. Dengan kecerdasan Murong Xingyu, dia bisa melihat kekecewaan di mata Lin Xuan dengan sekali pandang. Mau tak mau dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia mencoba membujuk Lin Xuan. Faktanya, dia hanya mengatakan sebagian saja dan banyak menyembunyikannya. Laut Elemental Surgawi jauh lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Berdasarkan catatan sejarah yang dia baca di Elemental Spirit Sect, belum lagi Martial King Stage, tidak banyak orang di antara pakar tingkat kaisar yang bisa menyeberangi Laut Elemental Surgawi. Jika ada yang ingin pergi ke sana, kemungkinan besar dia akan mati. Dia tidak ingin terlalu menyakiti Lin Xuan, jadi dia banyak bersembunyi. Saya mengerti. Lin Xuan mengangguk dengan berat. Bab 435, Berencana untuk. Setelah itu, Lin Xuan mendapatkan kembali ekspresi acuh tak acuhnya dan bertanya. Lalu bagaimana kita pergi ke Sekte Roh Elemental? Negara bagian Dongyuan, tempat Sekte Roh Elemental berada, adalah pusat dari seluruh benua Dongyuan. Jaraknya setidaknya 10 juta mil dari negara bagian Fengwu. Bahkan para penggarap bela diri di tahap Elemental Laut, tahap Raja Bela Diri, dan tingkat kaisar akan membutuhkan banyak waktu untuk menempuh jarak seperti itu. Lin Xuan bertanya, hatinya dipenuhi dengan spekulasi. Dia punya beberapa tebakan di dalam hatinya. Kita perlu melintasi lebih dari 100 provinsi untuk pergi dari negara bagian Fengwu ke Sekte Roh Elemental. Kita perlu menggunakan array transmisi luar angkasa antar negara bagian. Jawab Murong Xingyu dengan senyum tipis. Susunan transmisi luar angkasa antar negara bagian. Lin Xuan mengulangi, ekspresinya sedikit berubah. Harapannya memang benar. Terakhir kali di kota Baiyang, dia menggunakan boneka No. 1 untuk meminjam array transportasi lintas domain di wilayah Baiyang dan tiba di kota Maple. Agaknya, susunan transmisi luar angkasa antar negara bagian haruslah susunan transportasi lintas domain. Jarak mereka tidak terlalu jauh. Dia bisa menyerap gelombang energi spasial saat berteleportasi. Menurut Murong Xingyu, dari negara bagian Fengwu hingga Sekte Roh Elemental, seseorang harus melintasi lebih dari 100 provinsi. Setelah perjalanan ini, dia seharusnya mampu menyerap banyak energi spasial. Dia tidak tahu apakah dia bisa meningkatkan bakat spasialnya ke tingkat sekolah menengah. Setelah pembaptisan kekuatan sumber penciptaan di alam rahasia Tianyuan, bakat spasial tingkat rendah yang dimilikinya telah diangkat ke puncak kelas menengah. Bakat spasialnya hanya selangkah lagi dari sekolah menengah. Spatial Age bahkan bisa mengancam pakar tingkat kaisar.
Meningkatkan bakat spasialnya ke tingkat tinggi sekali lagi akan meningkatkan kekuatan keunggulan spasial. Dia bahkan mungkin bisa membunuh ahli setingkat kaisar. Dia akan memiliki kartu truf untuk menghadapi pakar tingkat kaisar. Meskipun dia berencana untuk menjadi murid pakar tingkat kaisar dan mencari perlindungan, dia tidak punya pilihan selain mewaspadai orang lain. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, dia telah mendengar banyak guru dan murid berselisih satu sama lain. Singkatnya, dia harus berhati-hati. Lin Xuan, tetapi Anda harus menunggu beberapa hari dulu. Keluarga Murong masih perlu mengurus beberapa hal. Kami hanya dapat berangkat setelah kami menyelesaikan semua tugas yang diperlukan untuk keluarga Murong. Jangan khawatir, dalam 2 atau 3 hari, kita akan berangkat lagi dan menuju sekte roh elemental. Keluarga Murong secara permanen menyewa halaman 10.000 karakter No. 5 di pavilion sejuta harta karun. Anda bisa beristirahat di sana selama 2 hari. Itu adalah rumah 10.000 karakter dengan peringkat tertinggi di pavilion sejuta harta karun. Energi spiritual di sana berlimpah dan lingkungannya sesuai. Itu adalah rumah dengan peringkat tertinggi di seluruh negara bagian Fengwu. Saya yakin itu sudah cukup untuk Anda gunakan. Murong Xingyu tersenyum sedikit dan melanjutkan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Lin Xuan mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Apa yang disebut peluang harus memuat semua ini. Dia pantas mendapatkannya. Mereka mengobrol sebentar. Rekan Lin, tolong. Tetua tahap bela diri Void dari keluarga Murong mengatur agar Murong Yuanshan, seorang prajurit tahap transformasi kristal akhir setengah baya dari keluarga Murong, untuk menerima Lin Xuan. Murong Yuanshan datang ke sisi Lin Xuan dan berkata. Setelah itu, Lin Xuan mengikuti Murong Yuanshan dan meninggalkan daerah di mana keluarga Murong berada. Mereka tiba di area di mana pavilion sejuta harta karun berada. Lin Xuan, meskipun Anda berasal dari negara bagian kelas rendah, Anda dapat menekan jenius negara kelas 1 yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia Tianyuan. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa potensi Anda jauh melebihi tingkat negara Fengwu. Saya harap Anda dapat bekerja keras dan maju lebih jauh dan lebih lama dalam jalur seni bela diri. Master Pavilion Sejuta Harta Karun Negara bagian Fengwu, Zhou Tong dari panggung Raja Bela Diri, datang ke sisi Lin Xuan dan menyemangatinya dengan senyum tipis. Terhadap Lin Xuan, Zhou Tong tidak menunjukkan kekuatan panggung Raja Bela Diri. Dia tahu bahwa, dengan bakat dan potensi yang ditunjukkan Lin Xuan, selama dia masih hidup, dia dapat dengan mudah melampauinya. Tidak sulit baginya untuk menjadi ahli setingkat kaisar. Dia jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Dia tidak akan meremehkan Lin Xuan hanya karena budidayanya jauh lebih rendah daripada miliknya. Seniman bela diri Million Treasure Pavilion lainnya, termasuk seniman bela diri Void Martial Stage yang bertindak sebagai juri sebelumnya, menyambut Lin Xuan dengan senyuman di wajah mereka. Mereka tampaknya memperlakukan Lin Xuan seolah-olah mereka berada pada level yang sama. Selain Murong Xingyu, Lin Xuan adalah satu-satunya yang bisa menikmati perlakuan seperti itu. Para jenius lainnya, termasuk Yun Tianluo dan Jian Chen, tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Melihat ini, hati para penggarap bela diri lainnya bergetar. Mereka sekali lagi menyaksikan bakat dan potensi Lin Xuan. Bahkan ahli tingkat raja tahap bela diri Void, Zhou Tong, memperlakukan Lin Xuan dengan sangat baik. Lin Xuan juga menangkupkan tangannya dan menjawab. Terima kasih atas pujian Anda. Saya akan terus bekerja keras. Lin Xuan melihat panel properti Zhou Tong di Void di depannya dan menghela nafas dalam hatinya. Prajurit panggung Raja Bela Diri ini berada dalam jarak 100 meter darinya. Sayangnya, dia bahkan tidak memiliki 10 juta poin energi. Dia tidak bisa meniru harta karun tingkat Raja Zhou Tong. Dia hanya bisa meninggalkannya untuk nanti. Setelah itu, Zhou Tong membawa para penggarap pavilion sejuta harta karun dan Lin Xuan bersamanya dan terbang ke langit. Mereka tiba dengan kapal harta karun perangkat spiritual terbang yang besar. Mereka meninggalkan kota kuno esensi yang mendalam. Adapun para penggarap domain matahari terik dan orang-orang dari sekte awan melayang, mereka sudah lama pergi. Segera setelah itu, para penggarap kekuatan besar lainnya juga terbang. Tak lama setelah itu, kota kuno esensi yang mendalam menjadi sepi. Kota kuno esensi yang mendalam ditutup sekali lagi, dan kembali ke keheningan mematikan sebelumnya. Kompetisi pemeringkatan daftar esensi mendalam berikutnya akan dibuka 3 tahun kemudian. Sayangnya, segalanya sudah berubah saat itu. Situasi di seluruh benua Tianyuan akan sangat berbeda. Itu tidak akan terbuka lagi. Lebih dari 10 menit kemudian, Lin Xuan mengikuti para penggarap pavilion sejuta harta karun ke daerah di mana pavilion sejuta harta karun berada.
Murong Yuanshan mengirim Lin Xuan ke halaman yang sangat mewah sebelum pergi. Dibandingkan dengan aula Master Sekte dari Sekte Awan Melayang, halaman ini jauh lebih mewah. Selain itu, ki spiritual langit dan bumi di sini juga jauh lebih padat. Ini adalah salah satu dari 8 kekuatan utama negara bagian Fengwu. Tempat ini sangat kaya. Namun, Lin Xuan tidak terlalu memperhatikan hal ini. Dia masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Lin Xuan pertama kali berkeliaran di sekitar rumah mewah. Setelah memastikan integritas berbagai formasi mantra, dia memaksimalkan formasi mantra yang menyembunyikan auranya. Setelah itu, dia datang ke ruang budidaya. Dia memiliki bakat formasi pangkat raja, dan bahkan jika dia belum mempelajari pengetahuan yang relevan tentang formasi susunan, itu masih sangat sederhana baginya. Karena ini adalah halaman khusus yang telah lama disewa oleh keluarga Murong, tindakan pengamanannya tentu saja sempurna. Bahkan Zhou Tong, yang berada di panggung Raja Bela Diri, tidak akan dapat mendeteksi sesuatu yang aneh di sini. Baru setelah melakukan semua ini dia merasa lega. Karena apa yang akan dia lakukan selanjutnya bukanlah hal biasa. Itu adalah hal yang mengejutkan. Dia berencana untuk menggunakan semua hadiah yang dia peroleh di alam rahasia Tianyuan dalam 2 hari ke depan. Dia ingin meningkatkan kekuatan dan bakatnya. Bab 436. Bangun. Lin Xuan memutuskan untuk menunda terobosan ke tahap transformasi kristal untuk sementara waktu. Dengan bakat dan fisiknya, serta ratusan ribu batu roh yang dimilikinya, dia bisa menerobos kapan saja. Namun, Lin Xuan masih menunda terobosannya. Ini karena tahap transformasi kristal mengharuskan seseorang menggunakan makna mendalam palsu untuk memampatkan esensi spiritual dalam dantian menjadi kristal dalam yang padat. Kristal yang dalam akan menanamkan makna yang salah dan mendalam. Setelah menerobos ke tahap transformasi kristal, serangan kasualnya dapat membawa kekuatan makna yang salah dan mendalam. Semakin banyak makna mendalam palsu yang dia pahami, semakin tinggi kualitas kristal dalam terkompresi. Semakin kuat dia, tentu saja, semakin banyak batu roh yang dia konsumsi. Namun, ini tidak termasuk dalam pertimbangan Lin Xuan. Jadi, Lin Xuan berencana mengumpulkan lebih dari 1 miliar poin energi terlebih dahulu. Dia meniru beberapa makna yang salah dan mendalam dari pakar tingkat kaisar. Kemudian, dia akan mencoba menerobos ke tahap transformasi kristal. Pada saat itu, kekuatan tempurnya pasti akan meroket. Mungkin dia bisa mengalahkan seseorang di tahap bela diri Void dengan budidaya tahap transformasi kristalnya. Fondasinya akan menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu dia dapat melangkah lebih jauh di jalur seni bela diri. Aku akan membangkitkan kesadaran ilahi terlebih dahulu. Setelah itu, Lin Xuan mengulurkan tangan dan mengambil botol giok putih. Salah satu pil yang mengeluarkan aroma seperti mutiara giok digulung. Ini adalah salah satu hadiah yang dia peroleh di alam rahasia Tianyuan, pil akumulasi roh. Lin Xuan menuangkan pil akumulasi roh ke dalam mulutnya. Segera, pil akumulasi roh berubah menjadi arus hangat. Arus hangat mengalir ke dalam pikirannya. Itu memasuki lautan kesadarannya. Dalam sekejap, suara mengejutkan menyebar di lautan kesadarannya. Lin Xuan tetap tertegun untuk waktu yang lama. Segera, 1 jam berlalu. Saat itulah Lin Xuan perlahan memulihkan kesadarannya. Setelah itu, fluktuasi aneh menyebar dari lautan kesadaran Lin Xuan. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius beberapa ribu meter memasuki garis pandangnya. Semuanya sangat jelas. Namun, Lin Xuan tidak membuka matanya. Dia bahkan bisa melihat panel properti para penggarap di sekitarnya. Namun, dia hanya bisa meniru harta karun dalam jarak 1000 meter. Pada saat ini, Lin Xuan merasakannya lagi. Setelah dia terbangun dengan kesadaran ilahi, kemampuannya meningkat sekali lagi. Dia sekarang bisa menduplikasi harta karun dalam jarak 1000 meter. Bagi penggarap bela diri panggung laut elemental manapun, jarak ini sangat pendek. Tapi itu juga lumayan. Lin Xuan cukup puas. Perasaan ilahi yang legendaris sebenarnya tidak buruk. Lin Xuan mengungkapkan senyuman dan sedikit mengangguk. Penggunaan perasaan ilahi ini memang benar, seperti rumor yang beredar. Selama mereka tidak menggunakan harta tersembunyi khusus atau formasi mantra untuk menyembunyikan diri, bahkan prajurit tahap bela diri Void pun tidak akan bisa lepas dari kesadaran ilahi mereka. Sangat nyaman untuk menyerang dan bertahan. Namun, Lin Xuan tidak menyadarinya. Saat perasaan ilahinya menyebar, ekspresi semua kultivator bela diri berubah drastis. Mereka semua merasakan tekanan. Mereka tidak bisa menahan nafas. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatan mereka.
Sial, apa yang telah terjadi? Ini adalah tekanan dari indera ilahi panggung Raja Bela Diri. Mungkinkah itu Tuan Zhou? Tekanan indera ilahi ini masih jauh lebih lemah daripada tekanan Lord Zhou. Dia seharusnya menjadi ahli di tingkat raja, yang baru saja menerobos belum lama ini. Mungkinkah ada orang lain di kota Maple yang berhasil menembus panggung Raja Bela Diri? Atau mungkinkah ia seorang ahli tingkat raja yang lulus? Hampir semua kultivator berdiskusi dengan hati penuh keterkejutan. Penting untuk dicatat bahwa di seluruh negara bagian Fengwu, satu-satunya tingkat raja di permukaan adalah 2 pavilion master dari jutaan pavilion harta karun. Keluarga Murong, sekte pedang spiritual, menara bulan es di permukaan, tidak ada seorang pun di panggung Raja Bela Diri. Tapi sekarang, seseorang dari panggung Raja Bela Diri tiba-tiba muncul, dan dia bahkan menggunakan akal ilahi untuk memindainya. Bahkan jika dia adalah orang terlemah di panggung Raja Bela Diri, dia masih merupakan salah satu eksistensi teratas di seluruh negara bagian Fengwu. Dia akan membuat semua kekuatan dan kultivator bela diri memperlakukannya dengan serius. Bagaimana mungkin para penggarap bela diri tidak terkejut? Pada saat ini, semua kultivator bela diri tetap di tempat mereka berada, takut mereka akan membuat marah ahli tingkat raja ini. Alternatifnya, seseorang bisa saja mengakhiri nyawanya secara tiba-tiba. Bahkan para prajurit dari pavilion sejuta harta karun dan 8 kekuatan utama gemetar ketakutan. Mereka sama sekali tidak berani untuk tidak menghormatinya. Pada saat ini, perasaan ilahi lain yang bahkan lebih kuat menyebar, tetapi tidak ada sedikit pun permusuhan. Indera ketuhanan ditransmisikan. Siapa kamu? Bolehkah aku menghiburmu? Transmisi indera ketuhanan semacam ini sangat rahasia. Hanya mereka yang bisa mendengarnya, atau kultivator bela diri dengan kultivasi lebih tinggi yang bisa mendengarnya. Mustahil bagi seniman bela diri lain untuk mengetahuinya. Dalam radius 100.000 mil, semua seniman bela diri lainnya tidak mengetahuinya. Namun, mereka semua senang. Ini seharusnya perbuatan Zhou Tong. Dengan bantuan Tuan Zhou, mereka seharusnya aman dan sehat. Biasanya, hanya pakar tingkat raja yang dapat menangani masalah yang berkaitan dengan pakar tingkat raja. Seperti yang diharapkan. Saat indera ketuhanan Zhou Tong menyebar, indera ketuhanan mundur seperti air pasang. Dia tidak membalas kata-kata Zhou Tong. Zhou Tong tidak menyelidiki asal-usul dan lokasi perasaan ilahi. Kalau tidak, dia benar-benar akan menyinggung perasaan seseorang. Zhou Tong tidak ingin menyinggung ahli tingkat raja tanpa alasan. Kemungkinan besar dia baru saja menerobos ke tahap Martial King belum lama ini, jadi dia ingin menguji kekuatan indera ilahi. Karena dia mengambil inisiatif untuk mengambil kembali akal ilahi, dia tidak memiliki permusuhan terhadap mereka. Dia tentu saja tidak akan mengganggunya. Saat perasaan ketuhanan yang tidak diketahui asalnya menyebar, Zhou Tong menarik kembali perasaan ketuhanannya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di seluruh kota Maple. Para kultivator dalam radius 10 mil semuanya menghela nafas lega bersama-sama. Mereka semua melaporkan berita tersebut kepada petinggi pasukan masing-masing pada saat yang bersamaan. Kemungkinan besar ini adalah ahli tingkat raja yang baru saja menerobos belum lama ini. Jika mereka bisa mengikatnya, itu akan sangat bermanfaat bagi 8 kekuatan utama. Tidak perlu menyebutkan kekuatan lainnya. Mereka tentu saja tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Pada saat yang sama, mereka diam-diam memperingatkan junior pasukan mereka untuk berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan mereka. Mereka tidak bisa menyinggung seorang ahli di tingkat raja. Pihak berwenang melarang banyak anak muda keluar rumah. Suasana di seluruh kota Maple tiba-tiba menjadi khusyuk. Bab 437. Gerakan tidak biasa. Dan pada saat yang sama, di dalam ruang budidaya, setelah menarik akal ilahi, Lin Xuan perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang. Matanya bersinar terang. Perasaan ilahi ini sebenarnya dapat mengintimidasi seniman bela diri di bawah panggung Raja Bela Diri. Bahkan mungkin dapat memberikan efek ajaib di masa depan. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dia melihat panel properti di depannya dan sedikit mengangguk. Kali ini, keributan yang ditimbulkan tidak sedikit. Saya rasa saya akan bisa mendapatkan gelombang titik energi lainnya. Dengan sangat cepat, Lin Xuan kembali tenang. Dia menyingkirkan panel properti. Dia kemudian mengeluarkan botol giok lainnya. Di dalam botol giok ini, tidak ada pil lagi. Sebaliknya, ada bola darah emas yang tampak sangat mulia. Ini adalah harta paling berharga yang dia peroleh di alam rahasia Tianyuan, esensi darah naga. Meskipun dia tidak mengetahui levelnya, karena ini adalah esensi darah naga, itu pasti sangat berharga. Setidaknya di tingkat kaisar.
Faktanya, levelnya mungkin lebih tinggi. Dalam sekejap, tekanan luar biasa menyebar dari dalam. Untungnya, ada formasi mantra penyembunyian tingkat tinggi di halaman ini. Selain itu, ini adalah tempat yang sudah lama disewa oleh keluarga Murong. Di negara bagian Fengwu, tidak ada kekuatan yang berani menjelajahinya. Terlebih lagi, tekanan ini bahkan tidak menyebar hingga puluhan meter sebelum menghilang. Tentu saja, tidak ada yang menyadarinya. Jika tidak, Lin Xuan tidak akan berani mengeluarkannya. Ini adalah harta karun yang setidaknya setingkat kaisar. Bahkan jika pakar tingkat kaisar menemukannya, dia tidak akan melepaskannya. Di depan ahli tingkat kaisar, Lin Xuan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa menyimpan darah berharga itu. Kali ini, jika aku melahap dan menyerap esensi darah naga ini, level berapa yang akan dicapai oleh keturunan naga sejati dalam tubuhku? Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, matanya menunjukkan sedikit antisipasi. Keturunan naga sejati tidak hanya dapat meningkatkan bakatnya. Pada saat yang sama, ini sangat bermanfaat untuk mengolah mantra naga purba. Kali ini, di alam rahasia Tianyuan, dia telah memperoleh 3 level pertama mantra naga purba. Dia ingin terus mengolahnya. Meningkatkan sedikit keturunan naga sejati akan membuatnya lebih mudah untuk mengolah mantra naga purba. Lin Xuan hendak mengkonsumsi darahnya. Faktanya, yang terbaik baginya adalah menggunakan beberapa ramuan tambahan untuk menyaring esensi darah naga ini menjadi pil darah naga. Hanya dengan begitu ia dapat menampilkan efek terbesarnya. Namun, ramuan tambahan tingkat terendah setidaknya berada di tingkat kaisar. Pil darah naga yang dimurnikan juga harus mencapai tingkat kaisar. Saat ini, dia tidak memiliki metode apapun untuk memurnikan pil darah naga tersebut. Dan sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi di masa depan. Dia hanya bisa menelannya seperti ini. Meskipun akan sia-sia, namun tetap dapat menampilkan sebagian besar efeknya. Namun, pada saat ini, ekspresi Lin Xuan membeku, dan dia menghentikan apa yang dia lakukan. Ada yang salah dengan itu? Mata Lin Xuan berbinar. Sebuah kotak yang terbuat dari batu giok, panjangnya beberapa meter, muncul di depannya. Di dalam kotak itu ada telur berbentuk oval yang panjangnya lebih dari 2 meter. Pada saat yang sama, beberapa baris kata-kata kecil muncul di kehampaan di depannya. Binatang iblis, atribut naga, tingkat, tanda tanya petik 2. Benar, telur putih besar ini adalah telur binatang atribut naga yang dia peroleh dari menara bintang jatuh di wilayah Mingchang. Lin Xuan melihat panel atribut telur putih besar dan berpikir. Dia selalu mengira itu adalah telur mati. Namun, dia ingat bahwa itu adalah telur naga, yang juga bernilai banyak uang, jadi dia menyimpannya. Dia ingin menggunakannya pada saat yang tepat untuk meningkatkan kekuatan dan potensinya. Namun, saat dia melepas botol giok di tangannya, dia merasakan sedikit gerakan dari ruang berjalan. Gerakan aneh ini datang dari telur naga. Mungkinkah telur naga ini masih hidup? Bisakah saya mencoba menetaskannya? Lin Xuan menebak. Segera, mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya terang. Dia berjalan ke kotak giok besar dan melepaskan tutup botol kecil dari tangannya. Esensi spiritual melonjak, dan dia mengeluarkan bekas darah dari botol dan mengoleskannya pada telur putih besar. Tatapan Lin Xuan tertuju padanya. Dalam sekejap, putih telur besar itu menyerap darah. Tampak gemetar. Benar saja, dia masih hidup. Lin Xuan menyaksikan adegan ini dengan ekspresi serius. Dia menutup tutup botol dan duduk kembali. Dia tidak segera mengambil keputusan. Dia melihat telur putih besar itu dan merenung. Jika dia menggunakan botol sari darah naga ini pada telur putih besar ini, kemungkinan besar dia akan menetaskannya. Namun, itu juga akan menjadi pelahap. Dia sendiri adalah seorang pemakan besar, dan dia membutuhkan sumber daya budidaya yang puluhan kali lebih banyak daripada sumber daya pada tingkat budidaya yang sama. Jika telur putih besar juga membutuhkan begitu banyak sumber daya budidaya, dia mungkin tidak mampu membelinya. Pada saat yang sama, dia kehilangan darahnya yang berharga. Langkah selanjutnya dalam mengolah mantra naga purba akan sangat sulit. Jika dia bisa menetaskan telur putih besar, dia seharusnya bisa mendapatkan hewan peliharaan yang buas dengan potensi tinggi. Itu akan memberinya banyak bantuan. Namun, dia tidak yakin apakah dia bisa menetaskan telur putih besar itu atau tidak. Kemungkinan besar telur putih besar itu akan menjadi lebih energi pada akhirnya. Lalu, botol darah berharga ini, yang setidaknya setingkat kaisar, akan sia-sia. Kedua hal tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi dia tidak bisa mengambil keputusan.
Beberapa menit kemudian, Lin Xuan melihat telur putih besar di depannya dengan ekspresi tegas. Aku harus mencoba menetaskannya. Ini mungkin adalah telur binatang dengan potensi tertinggi di benua Dongyuan. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Jika ia gagal menetaskannya, maka itu dianggap kegagalan investasinya. Meningkatkan vitalitas telur naga berpotensi membuka kegunaan lain. Dia tidak akan kehilangan segalanya sepenuhnya. Menetaskan telur putih besar akan mengakibatkan konsumsi lebih banyak sumber daya. Bukannya dia tidak bisa menerima hal ini. Sebagai binatang dengan atribut naga, bakatnya dalam segala aspek pastinya tidak rendah. Jika dia bisa menduplikasinya, itu akan menjadi keuntungan yang besar. Jika ia memiliki garis keturunan naga sejati di tubuhnya, setelah berhasil menggandakannya, dia bisa langsung meningkatkan keturunan naga sejatinya. Dengan cara ini, dia menghasilkan banyak uang. Namun, dia harus menghabiskan lebih dari 1 miliar poin energi. Sebagai perbandingan, mendapatkan poin energi relatif mudah. Jadi, pilihannya tentu saja sepadan. Bab 438. Naga Langit Berdarah. Namun, aku akan membuat segel roh pelatihan binatang dengan itu. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dia menemukan segel roh pelatihan binatang di cincin penyimpanan salah satu jenius yang dia rampok. Itu adalah metode mengendalikan binatang iblis yang diturunkan dari zaman kuno. Jika dia tidak membuat segel roh pelatihan binatang dengan binatang atribut naga ini, ia akan melarikan diri segera setelah binatang atribut naga menetas. Bukankah dia akan rugi banyak? Tentu saja, dia harus bersiap terlebih dahulu. Gambar dari Beast Training Spirit Seal sangat sederhana. Namun, hal itu memerlukan kondisi yang sangat keras, yaitu menggunakan telur binatang iblis, sebuah eksistensi yang belum memadatkan kesadaran penuh sebagai tujuannya. Hanya dengan membuat telur itu secara sukarela menerima segel roh pelatihan binatang, barulah telur itu berhasil. Dan sekarang, itu kebetulan memenuhi persyaratan dari Beast Training Spirit Seal. Selanjutnya, Lin Xuan berencana menggunakan darahnya untuk mencampurkan sebagian darah berharga ke dalam botol kecil. Dia sendiri memiliki jejak keturunan naga sejati, dan dengan menggunakan esensi darah naga ini, dia percaya bahwa meskipun telur binatang ini adalah telur naga dan terlahir luar biasa, telur binatang itu tidak akan menolaknya. Segera setelah itu, Lin Xuan berdiri dan berjalan di depan telur putih besar itu. Sambil berpikir, darah mengalir dari ujung jarinya. Pada saat yang sama, esensi spiritual melonjak keluar dan memasuki botol kecil. Dia mengambil setengah dari darah berharga itu dan mencampurkan keduanya. Lin Xuan mulai menggambar Beast Training Spirit Seal pada telur putih besar. Segel roh pelatihan binatang sebenarnya sangat sederhana. Dengan kemampuan pemahaman Lin Xuan saat ini, dia secara alami bisa menggambarnya dengan mudah. Karakter segel merah darah level 1 menutupi permukaan telur hanya dalam beberapa detik. Karena skrip segel berwarna darah yang mengandung aura naga sejati, binatang atribut naga di dalam telur putih besar masih tidak sadarkan diri dan tidak dapat menolak untuk menyerap skrip segel berwarna darah. Segera, itu menyerap skrip segel berwarna merah darah. Tidak lama kemudian, Lin Xuan merasakan hubungan samar antara dia dan binatang atribut naga di dalam telur putih besar. Selain itu, binatang atribut naga juga mengirimkan sedikit pesan. Dibutuhkan lebih banyak esensi darah ini. Saya melakukannya. Lin Xuan tersenyum. Ini adalah binatang mirip naga dengan potensi tak terbatas. Hanya ada satu monster dengan atribut naga di seluruh benua Dongyuan. Kedepannya, hal itu akan menemaninya mencapai hal-hal yang lebih besar. Dia secara alami senang. Namun, dia akan menunggu binatang atribut naga menetas terlebih dahulu sebelum memikirkan hal-hal ini. Karena kamu masih menginginkan darah yang berharga itu, aku akan memberikan semuanya padamu. Lin Xuan tidak lagi pelit. Dia menggunakan esensi spiritual untuk mengendalikan darah dan mengoleskannya ke permukaan telur putih besar, sedikit demi sedikit. Setiap kali telur putih besar itu menyerap sedikit darah, dia akan mengoleskan sedikit darah lagi ke permukaan telur putih besar itu. Dia tidak bisa menyia-nyiakan darahnya. Telur putih besar menyerap darah, menyebabkan energi kehidupan di dalamnya semakin kuat. Telur putih besar menyerap seluruh botol darah 2 menit kemudian. Aura naga samar menyebar dari telur putih besar itu. Hanya dengan mandi di aura naga ini, Lin Xuan bisa merasakan bahwa keturunan naga sejati di tubuhnya perlahan menjadi lebih murni dan kuat. Tidak buruk. Lin Xuan mengangguk sedikit, matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Ini saja sudah cukup baginya untuk membuat pilihan ini. Namun perbaikan seperti ini masih terlalu lambat. Dia memperkirakan bahwa dalam beberapa dekade, dia mungkin tidak dapat melakukan perbaikan besar.
Dia akan menunggu Dragon Attribute Beast menetas sebelum menyalin keterampilannya. Setelah itu, retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan telur dan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku tidak tahu seperti apa rupa binatang dengan atribut naga ini. Seberapa mirip naga aslinya, ekspresi Lin Xuan serius saat matanya bersinar. Segera, suara yang tajam terdengar. Cangkang telur seukuran telapak tangan terkelupas, dan kepala kecil seukuran kepalan tangan mencuat. Matanya yang besar dan hitam memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu. Apakah ini naga ilahi? Dalam sekejap, murid Lin Xuan berkontraksi. Dia tercengang. Kepala kecil ini, seukuran kepalan tangan, sangat mirip dengan potret naga dewa yang pernah dia lihat di kehidupan sebelumnya. Tidak, ini adalah kepala naga banjir. Lin Xuan dengan cepat menenangkan diri dan menemukan beberapa petunjuk. Meskipun kepala kecil ini tampak seperti naga ilahi, ia tidak memiliki sepasang tanduk naga, dan aura serta kumis naganya semuanya lebih rendah daripada naga ilahi. Itu adalah naga banjir yang lebih rendah dari naga dewa. Lin Xuan menghela nafas panjang dan menenangkan diri. Jika itu adalah naga dewa, dia mungkin tidak bisa melindunginya. Menurut legenda, kelahiran naga sejati akan disertai dengan fenomena aneh. Mereka setidaknya berada di tingkat kaisar. Level mereka mungkin lebih tinggi. Dia jauh lebih rendah darinya. Naga ilahi bisa terbang atau menelannya dalam satu tegukan. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Jika itu adalah naga banjir, dia hampir tidak bisa mengendalikannya. Dia bisa membantu naga banjir tumbuh perlahan dan menjadikannya rekannya. Dengan menggunakan kesempatan ini, dia bisa menduplikasi harta karun dari naga banjir untuk memperkuat dirinya. Ini berarti mencapai banyak tujuan dengan satu tindakan. Beberapa cangkang telur lagi mulai berjatuhan. Seluruh naga kecil keluar dari telur putih besar. Itu hanya seukuran anak anjing. Jadi kamu bukan naga banjir? Mata Lin Xuan bersinar. Seluruh tubuh naga kecil itu berwarna merah darah dan dipenuhi dengan rasa keindahan yang aneh. Ia memiliki kepala naga banjir dan sepasang sayap berwarna merah darah di punggungnya yang dapat membungkus seluruh tubuhnya. Keempat anggota tubuhnya sangat kuat seperti pilar. Meski baru menetas, ia sudah bisa berdiri dan berjalan. Matanya yang cerdas membuktikan bahwa kecerdasannya tidaklah rendah. Lin Xuan tidak peduli tentang hal ini dan dengan cepat memeriksa panel propertinya. Binatang iblis, naga perang surgawi, tingkat, peringkat rendah 7, sangat lapar, garis keturunan. 30% garis keturunan naga sejati, setengah terbangun, bakat. Bakat api merah grage tertinggi, bakat kecepatan grage tertinggi, bakat pengontrol darah grage tertinggi, bakat pengamuk grage tertinggi, bakat emas tajam grage tertinggi, bakat atribut kayu hijau tingkat kaisar, bakat air berat tingkat kaisar, bakat atribut api merah tingkat kaisar, bakat atribut api merah tingkat kaisar, tingkat kaisar bakat atribut bumi, bakat atribut angin grage tertinggi. Bakat atribut kaisar grage tertinggi yang melahap, bakat atribut angin kekerasan. Dia melihat panel atribut di kehampaan di depannya. Di antara mereka, yang terendah berada di tingkat kaisar. Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk menahan napas. Dia berada dalam kondisi shock yang tak ada habisnya. Dia menganggap ini panel properti terkuat yang pernah dilihatnya. Setelah beberapa saat, Lin Xuan akhirnya bereaksi. Apakah ini binatang dengan atribut naga? Biarpun itu bukan naga sejati, dia pastinya dekat, kan? Lin Xuan melihat ke panel properti dan tidak bisa menahan nafas. Sayangnya, dia tidak memiliki cukup poin energi saat ini dan bahkan tidak dapat mengeluarkan 10 juta. Dia tidak bisa lagi meniru harta karun bermutu tinggi ini. Dia hanya bisa meninggalkannya untuk nanti. Saya mendapat untung besar kali ini. Mata Lin Xuan bersinar karena ekstasi. Hanya harta karun bermutu tinggi dan 30% keturunan naga sejati sudah cukup baginya untuk melakukan pembunuhan. Selama dia mengumpulkan poin energi yang cukup, dia akan mampu menirunya. Bab 439, Tian Kecil. Saat itu, kekuatan, bakat, dan potensinya akan melambung tinggi. Lin Xuan tentu saja terkejut. Setelah naga perang surgawi melahap semua cangkang telurnya, auranya meningkat sekali lagi, mencapai peringkat tinggi 7. Ia berkembang sangat cepat. Apakah ini keturunan naga sejati? Lin Xuan bergumam di dalam hatinya saat kegembiraan di matanya tumbuh. Pada saat ini, naga perang surgawi berteriak. Sosoknya melintas dan tiba di samping Lin Xuan. Itu menatap Lin Xuan dengan tatapan penuh kerinduan. Kecepatannya sangat cepat bahkan Lin Xuan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Meskipun naga perang surgawi ini hanya peringkat tinggi 7, yang setara dengan prajurit tahap esensi spiritual akhir,
Dengan kekuatan tempurnya, bahkan aku pun mungkin bukan tandingannya, bukan? Hati Lin Xuan membeku. Naga perang surgawi terus mengaum, matanya dipenuhi hasrat. Apalagi yang kamu inginkan? Botol darah berharga di tanganku telah ditelan seluruhnya olehmu. Lin Xuan melambaikan tangannya tanpa daya. Namun, naga perang surgawi masih berteriak, "Tunggu!" Tiba-tiba, Lin Xuan melihat sesuatu yang aneh di panel propertinya. Sangat lapar, mungkinkah? Mata Lin Xuan berkedip saat dia menebak. Dia mengendalikannya dengan pikirannya, menyebabkan tumpukan batu roh kelas menengah yang jumlahnya bisa mencapai ribuan muncul di tanah di depannya. Benar saja, ketika naga perang surgawi melihat tumpukan batu roh ini, ia berteriak gembira. Ia membuka mulutnya dan menelan tumpukan ribuan batu roh tingkat menengah. Aura naga perang surgawi meningkat sekali lagi, dan itu sangat dekat dengan peringkat 8. Adapun naga perang surgawi, setelah menelan tumpukan batu roh, ia berlari ke tubuh Lin Xuan dan dengan lembut menggigit celananya, menatapnya dengan keinginan. Jadi begitulah adanya? Lin Xuan sedikit mengangguk. Karena kamu ingin makan, maka makanlah sebanyak yang kamu mau. Saya ingin melihat berapa banyak lagi yang bisa Anda makan. Lin Xuan menepuk kepala kecil naga perang surgawi. Meskipun itu hanya kulit binatang iblis tanpa bulu, itu sehalus sutra. Naga perang surgawi tidak melawan. Sebaliknya, hal itu dengan senang hati bergesekan dengannya. Lin Xuan bahkan lebih puas. Naga perang surgawi kecil ini sangat setia dan memiliki potensi yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, dia saat ini memiliki beberapa batu roh di tangannya, jadi dia tentu saja tidak perlu pelit. Segera, Lin Xuan melambaikan tangannya, dan tumpukan ribuan batu roh kelas menengah lainnya menumpuk di tanah. Naga perang surgawi berteriak dan menerkam lagi. Ia segera melahap tumpukan batu roh. Aura naga perang surgawi meningkat sekali lagi, mencapai peringkat 8. Melihat itu, Lin Xuan mengeluarkan setumpuk besar batu roh dan memberikannya kepada naga perang surgawi. Adegan ini terus berulang. Aura naga perang surgawi terus meningkat, dan tubuhnya terus berkembang. Dari peringkat rendah 8 ke kelas menengah peringkat 8 hingga kelas tinggi. Naik dari peringkat 9 tingkat rendah ke peringkat 9 tingkat tinggi. Akhirnya, aura naga perang surgawi berhenti di peringkat 9 tinggi. Secara teori, kekuatannya setara dengan prajurit tahap transformasi kristal akhir. Namun kenyataannya, dengan kekuatan tempurnya, bahkan tahap bela diri Void pun mungkin bukan tandingannya. Tingginya lebih dari 1 meter dan panjang 2 meter, yang cukup untuk membawa Lin Xuan. Namun, ini tidak berarti kekuatan naga perang surgawi telah mencapai batasnya. Ini adalah batas Lin Xuan. Ratusan ribu batu roh kelas menengah hilang begitu saja. Lin Xuan melihat beberapa puluh ribu batu roh kelas menengah yang tersisa di ruang jalan dan tersenyum pahit. Meskipun dia sudah lama berharap bahwa naga perang surgawi pasti akan menjadi pemakan besar setelah menetas, dia tidak pernah berpikir bahwa konsumsinya akan begitu mengerikan. Dia memiliki ratusan ribu batu roh yang dimilikinya, cukup untuk seorang seniman bela diri biasa dengan bakat yang layak untuk menerobos ke tahap bela diri Void. Dia bahkan bisa menggunakan batu roh ini untuk menerobos tahap transformasi kristal dan terus menerobos beberapa alam lagi. Naga perang surgawi melahap semuanya. Puluhan ribu batu roh yang tersisa mungkin tidak cukup baginya untuk menerobos ke tahap bela diri Void. Lin Xuan tersenyum pahit. Lupakan saja, saya kira naga perang surgawi hampir tidak bisa dianggap tidak lapar lagi. Saya telah memperoleh tahap transformasi kristal puncak atau bahkan pengawal tahap bela diri Void. Ini bukanlah suatu kerugian. Lin Xuan menatap mata hitam besar naga perang surgawi. Kenaifan yang dia ungkapkan membuat hatinya melunak, dan dia tidak lagi peduli padanya. Bagaimanapun, dia bisa terus mendapatkan lebih banyak batu roh. Selanjutnya, Lin Xuan memperkirakan perjalanannya dari negara bagian Fengwu ke sekte roh elemental kali ini tidak akan mulus. Di alam rahasia Tianyuan, dia telah membunuh Bai Yingwu dari sekte Yinming di depan mata semua orang. Tidak mungkin menyembunyikan masalah ini. Hanya berdasarkan poin ini saja, sekte Yinming pasti tidak akan melepaskannya. Kekuatan naga perang surgawi mungkin sebanding dengan tahap bela diri Void. Pada saat itu, dia akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah naga perang surgawi melahap ratusan ribu batu roh, panel propertinya berubah dari sangat lapar menjadi lapar. Naga perang surgawi merasakan bahwa batu roh di tangan Lin Xuan hampir habis. Dia tidak lagi memandang Lin Xuan dengan kerinduan yang sama seperti sebelumnya. Dia mengelilingi Lin Xuan dan berseru dengan gembira. Dia seperti anak kecil, bertingkah manja terhadap orang tuanya. Baiklah.
Lin Xuan menyentuh kepala naga perang surgawi dan mengungkapkan senyuman di wajahnya. Sekarang naga perang surgawi telah tumbuh begitu besar, dia memiliki kemampuan untuk menjadi tunggangannya. Namun, Lin Xuan tidak mencobanya. Tidak nyaman baginya melakukannya di sini. Kamu akan menjadi monster tempurku mulai sekarang. Seluruh tubuhmu berwarna merah darah, dan kamu juga naga perang surgawi. Aku akan memanggilmu Tian, Lin Xuan mengatakannya dengan senyum tipis. Tian berseru gembira beberapa kali dan mengangguk sedikit, seolah dia senang dia punya nama. Kecerdasanmu sebenarnya sangat tinggi. Anda memang layak menjadi binatang atribut naga legendaris yang memiliki keturunan naga sejati. Lin Xuan sekarang lebih optimis tentang masa depan Tian. Segera, tas abu-abu kecil muncul di tangan Lin Xuan. Ini adalah tas Beastmaster. Ruangannya lebih dari 100 meter kubik. Fasilitas tersebut khusus menyimpan hewan peliharaan berukuran besar. Nilainya setinggi peringkat 9 tinggi. Dia telah menemukan ini di cincin penyimpanan seorang jenius di puncak Elemental Sea Stage di Devil Cloud Sect. Dia belum pernah memperhatikan masalah ini sebelumnya. Tapi sekarang, kita bisa menggunakan benda ini. Tian, masuk dan istirahat sebentar. Lin Xuan memandang Tian yang ada di dalam ruangan. Untungnya, ruang budidaya cukup luas, lebih dari 1000 meter persegi. Tempat ini cukup untuk Tian bersenang-senang. Bakat Tian sangat tinggi, dan dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya dengan melahap batu roh dalam jumlah besar. Dia perlahan-lahan bisa menggali potensi tersembunyi di tubuhnya melalui tidurnya yang terus-menerus dan perlahan-lahan meningkatkan kultivasinya. Setelah Tian bermain sebentar, Lin Xuan berkata, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah. Suatu ketika, Tian ditemukan oleh seseorang yang levelnya lebih tinggi. Mereka kemungkinan besar akan membawa pergi Tian secara paksa. Bab 440. Peningkatan. Untuk saat ini, dia hanya bisa menyembunyikan Tian dan perlahan-lahan mengolahnya. Ketika Tian mendengar panggilan itu, dia tidak menolak. Dia berubah menjadi pelangi berwarna merah darah dan memasuki tas Beastmaster. Kemudian, Lin Xuan menempatkan tas Beastmaster ke dalam workspace. Dengan itu, bahkan ahli setingkat kaisar pun tidak akan bisa mendeteksi keberadaan Tian. Sekarang, saatnya mulai berkultivasi. Lin Xuan duduk bersila dan mengulurkan tangannya. Sebuah slip giok muncul di tangannya. Ini adalah tablet penyimpanan yang mencatat 3 level pertama mantra naga purba. Selanjutnya, Lin Xuan bersiap untuk mengolah mantra naga purba ke tingkat pemula dan, pada saat yang sama, meningkatkan budidayanya sedikit. Lin Xuan memasukkan akal ilahi ke dalam tablet penyimpanan. Dalam sekejap, sebuah kata emas yang sangat mendalam memasuki pikirannya. Ini adalah bab pertama dari 3 bab pertama mantra naga purba. Ini juga merupakan cara yang benar untuk menggunakan tablet penyimpanan. Setelah beberapa lama, Lin Xuan membuka matanya. Cahaya terang muncul di matanya, seolah dia telah memahami sesuatu. Segera setelah itu, Lin Xuan mengeluarkan segenggam besar batu roh kelas menengah, mengaktifkan seni ilahi kekacauan besar, mengaktifkan makna mendalam palsu yang melahap dan mulai berkultivasi. Waktu berlalu. Tanpa disadari, 2 hari telah berlalu. Di dalam ruang budidaya, Lin Xuan menghela nafas panjang, diiringi suara angin. Aku telah menembus puncak tahap laut elemental. Lin Xuan merasakan esensi spiritual yang melimpah di dantiannya, bergumam, dan sedikit mengangguk. Selain itu, saya mensintesis mantra naga primordial ke dalam tubuh chaotic yang tidak dapat dihancurkan melalui sistem. Sekarang ada 3 tingkat tubuh chaotic indestructible. Namun, 2 level terakhir terutama untuk mantra naga purba. Level 1 dari tubuh chaotic indestructible yang saya kembangkan telah mencapai kesempurnaan hebat. Lin Xuan mengepalkan tinjunya sedikit. Kehampaan meledak, memenuhi udara dengan suara yang memekakkan telinga. Sudah jelas betapa kuatnya itu. Dengan kekuatanku saat ini, apakah itu seni bela diri esensi spiritual atau kekuatan fisik tubuh chaotic indestructible, aku seharusnya mampu bertarung melawan prajurit tahap transformasi kristal akhir. Jika kombinasi keduanya mampu meningkatkan kekuatan saya sedikit lagi, apakah saya akan mampu menahan beberapa gerakan dari seorang kultivator di tahap transformasi kristal puncak? Lin Xuan mengungkapkan ekspresi puas. 2 hari budidaya telah meningkatkan kekuatannya sedikit. Tian telah melahap lebih dari setengah dari ratusan ribu batu roh kelas menengah yang telah dia rampas dari alam rahasia Tian Yuan. Dia tidak memiliki cukup batu roh, jadi dia hanya bisa menembus ke level seperti itu. Kalau tidak, kekuatannya akan meningkat sedikit. Selain itu, saya telah mengumpulkan 400 juta poin energi lainnya. Namun,
Jumlah poin energi yang diperlukan untuk menduplikasi harta karun tingkat kaisar meningkat banyak, mencapai 100 juta poin. Jika dia ingin menduplikasi harta karun tingkat tertinggi, dia memerlukan miliaran poin energi lagi. Saat ini, dia tidak bisa lagi menduplikasinya. Saya akan meninggalkan 400 juta poin energi ini untuk kegunaan lain. Lin Xuan melirik panel properti di Void di depannya lagi dan mengangguk. Untungnya, bakatnya telah mencapai tingkat kaisar. Selain itu, dia memiliki jejak keturunan naga sejati, yang untuk sementara cukup baginya untuk mengolah tubuh Chaotic Indestructible tingkat kedua, jadi dia tidak perlu menduplikasi harta tingkat tertinggi itu. Bagaimanapun, Tian sedang berada di ruang berjalannya. Dia dapat menyalin hal-hal ini kapan saja, jadi dia tidak terburu-buru untuk saat ini. Dan selanjutnya, sudah waktunya dia meninggalkan negara bagian Fengwu dan menuju ke sekte roh elemental. Lin Xuan berdiri, merapikan dirinya, dan berjalan keluar pintu. Dan pada saat ini, kultivator bela diri paruh baya dari keluarga Murong yang bertugas menerima Lin Xuan sebelumnya, Murong Yuanshan, tiba di halaman dan menunggu. Ketika dia melihat Lin Xuan keluar, dia langsung menyapanya dengan senyuman. Tuan Muda Lin, Tuan Muda dan Nona Muda, saya sedang menunggu Anda di luar. Murong Yuanshan mengatakannya sambil tersenyum. Namun, ketika dia merasakan aura dan tekanan tak terlihat datang dari tubuh Lin Xuan, ekspresinya membeku. Puncak tahap laut elemental? Ekspresi Murong Yuanshan membeku, ekspresinya sangat terkejut. Dalam 2 hari, dia menerobos dari Elemental Sea Stage level 9 ke puncak Elemental Sea Stage. Kecepatan kultivasi ini memang cepat. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh negara bagian Fengwu yang bisa menandinginya. Namun, yang benar-benar mengejutkannya bukanlah ini, tapi tekanan yang diberikan Lin Xuan padanya. Meskipun basis budidaya Lin Xuan meningkat pesat dan kekuatan tempurnya menantang surga, tapi Lin Xuan sendiri hanyalah seorang penggarap bela diri tahap laut elemental. Dan dia telah mencapai tahap akhir transformasi kristal. Seperti yang diketahui semua orang, prajurit tahap transformasi kristal memadatkan kristal mendalam dan mencap makna mendalam palsu pada kristal mendalam. Setiap gerakan prajurit tahap transformasi kristal membawa kekuatan makna yang salah dan mendalam. Dan kekuatan makna yang salah dan mendalam jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan konsep. Oleh karena itu, ada kesenjangan besar antara orang-orang di tahap elemental laut dan orang-orang di tahap transformasi kristal. Di seluruh negara bagian Fengwu, bahkan kultivator tahap transformasi kristal terlemah pun dapat dengan mudah mengalahkan 10 kultivator tahap elemental laut puncak. Bahkan jika para jenius seperti Yun Tianluo dan Jian Chen telah mencapai puncak tahap elemental laut, mereka paling banyak bisa melawan para penggarap tahap transformasi kristal yang lebih lemah. Mengalahkan seseorang di tahap transformasi kristal dengan budidaya tahap elemental laut belum pernah terjadi atau terdengar dalam sejarah negara bagian Fengwu dan negara menengah di dekat negara bagian Fengwu. Tetapi pada saat ini, meskipun Lin Xuan berada di puncak tahap laut elemental, dia masih berada di tahap laut elemental. Lin Xuan sebenarnya bisa memberinya rasa penindasan, seolah-olah Lin Xuan adalah lawannya. Seolah-olah dia tidak sedang menghadapi seorang penggarap bela diri tahap laut elemental, tetapi orang yang berada pada tahap transformasi kristal akhir. Perasaan ancaman yang diberikan Lin Xuan kepadanya hampir menghancurkan pemahamannya sebelumnya. Bagaimana dia bisa mempercayai hal ini? Segera, Murong Yuanshan sangat terkejut dan tidak percaya. Dia merasa seperti sedang berhalusinasi. Namun, kebenaran ada di depan matanya, jadi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Murong Yuanshan bahkan lebih terkejut lagi. Setelah beberapa saat, Murong Yuanshan menghela nafas panjang dan sadar kembali. Pandangannya terhadap Lin Xuan masih dipenuhi dengan kompleksitas dan keterkejutan. Dia telah mendengar bahwa Lin Xuan telah membedakan dirinya di alam rahasia Tianyuan dan bahwa dia telah merampok banyak jenius negara bagian kelas 1. Bahkan beberapa jenius di puncak Elemental Sea Stage dirampok. Awalnya dia tidak mempercayai hal ini. Tapi saat ini, dia melakukannya. Karena Lin Xuan sudah bisa memberinya rasa tekanan di Elemental Sea Stage. Lin Xuan jelas bukan orang biasa. Lin Xuan harus menjadi jenius nomor 1 dalam sejarah negara Fengwu. Bahkan Murong Xingyu dan keluarganya tidak bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Dia memperkirakan bahwa Lin Xuan akan berada di puncak negara bagian kelas 1. Dia akhirnya mengerti mengapa wanita muda, tuan muda, dan orang tua memperlakukan Lin Xuan dengan begitu hangat dan ramah. Seorang jenius yang luar biasa memang layak mendapat perhatian keluarga Murong. Ketika Murong Yuanshan memikirkan hal ini, sikapnya terhadap Lin Xuan menjadi lebih hormat. Dia mengambil inisiatif untuk pindah ke samping.
Dia bertindak seolah-olah dia sedang memperlakukan para tetua Void Martial Stage di keluarganya. 41.000, tuan rumah sangat gembira menerima energi kejut Murong Yuanshan dan berkata, "Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan energi kejut Murong Yuanshan." Lin Xuan mendengarkan pemberitahuan sistem dan menyaksikan perubahan sikap Murong Yuanshan dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia sengaja menyebarkan aura ini